Hai, halo, perkenalkan kembali. Nama aku Tina. Nama lengkap aku Siti Hartina. Pada kali ini sesi cerita sharing pada sore hari ini aku ingin bercerita tentang tempat-tempat wisata di daerah aku. Sebelumnya aku tinggal di Bantul, Yogyakarta. Sampai sekarang aku menetap di Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang saat ini bingung ke Yogyakarta mau kemana ya, boleh banget simak videoku kali ini sampai akhir. Aku akan memberikan informasi-informasi yang menarik tentunya untuk bisa jadi referensi mungkin ya bagi teman-teman untuk mencari tahu info-info tentang Yogyakarta. Sebelumnya Yogyakarta sendiri dikenal dengan kota gudeg. Ada juga yang menyebutkan Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar dan dikenal juga dengan keramah tamahannya orang-orang yang ada di Yogyakarta. Tak jarang wisatawan tuh jika sudah berada di Jogja ingin kembali lagi ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu termasuk kota yang ngangenin karena mungkin suasananya, mungkin karena makanan-makanannya, adem ayemnya, dan orang-orangnya bisa menarik untuk kembali lagi ke Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri sebenarnya ada 5 kabupaten. Jadi yang paling sisi sebelah barat itu ada Kabupaten Kulon Progo. Selatannya lagi ada Kabupaten Bantul. Ke selatannya lagi yang paling ujung, yang paling timur adalah Kabupaten Gunung Kidul. Lalu jika ke utara lagi ada Kota Yogyakarta, dan paling selatan, paling utaranya lagi ada Kabupaten Sleman. Nah, setiap kabupaten ini mempunyai ciri khasnya dan juga tempat wisatanya masing-masing, dan menurut aku juga mempunyai makanannya yang menjadi ciri khasnya di tempat tersebut. Dan aku ingin bercerita ya, dimulai dari kota Yogyakarta terlebih dahulu. Jika teman-teman nih datang menggunakan kereta api dan turun di stasiun Tugu atau turun di Lempuyangan, maka kalian akan memasuki wilayah kabupaten kota Yogyakarta. Di sana nanti apabila kita bingung mau naik apa ya yang enak, bisa salah satu alternatifnya menggunakan Grab atau kendaraan-kendaraan lain yang sebenarnya banyak lalu lalangnya di situ. Ada ojek-ojek yang sudah berjajaran di situ. Ada juga penyewaan sepeda motor apabila kita bisa punya waktu seharian mau keliling Yogyakarta. Nah, aku rekomendasiin untuk menyewa kendaraan yang ada di sekitar stasiun. Dan kemana aja sih kalau ke Yogyakarta kota? Setelah dari stasiun, yang pertama, kalau memang datangnya pagi sekitar jam 6 atau jam 7, aku saranin ke Beringharjo terlebih dahulu, atau mungkin ke Malioboro terlebih dahulu, karena itu letaknya tidak jauh dari stasiun Yogyakarta. Kalau stasiun Yogyakarta itu ada dua ya. Yang pertama stasiun Tugu, yang satunya stasiun Lempuyangan. Nah, kalau dari Lempuyangan ke Malioboro atau ke Beringharjo itu juga tidak terlalu jauh. Jadi menurut aku masih worth it sih. Dan di sana nanti kita bisa mencari kuliner di daerah Pasar Beringharjo, karena di situ kalau pagi hari itu pasarnya rame banget, banyak yang berjualan di sana, mulai dari makanan, mulai dari pakaian, mulai dari aksesoris, yang souvenir itu banyak banget yang berjualan di sekitar Pasar Beringharjo ataupun kalau di daerah sekitar Malioboro. Jadi Malioboro dan Beringharjo itu berdekatan, hanya satu area malahan. Itu tuh di sana juga ada andong, terus ada beca, yang menurut aku bisa juga untuk jadi satu wisata menggunakan keliling tempat wisata menggunakan fasilitas andong ataupun beca, karena ya memang tempat wisatanya itu jalan ya, bentuknya tuh kalau lihat jalan Malioboro bentuknya jalan Malioboro, jadi jalan aja, jadi lumayan panjang jalannya. Nah, itu bisa kita lewati menggunakan beca ataupun andong. Kalau harganya aku belum pernah sih, jadi nanti mungkin kalau pas kesana bisa langsung tanya ke bapaknya.
Setelah dari Beringharjo, setelah mungkin di sana juga ada sesi foto-foto di tempat Jalan Malioboro. Jadi di sana itu ada penyewaan kostum menggunakan baju adat Yogyakarta. Nanti di sana kita bisa foto-foto bareng seperti itu. Terus juga nanti di sana kita bisa sewa sepeda juga untuk keliling-keliling di jalan area sekitar Malioboro. Dan di dekat Malioboro kita ke selatan sedikit itu juga ada Komplek Taman Sari. Komplek Taman Sari itu dulunya sejarahnya digunakan untuk tempat mandi putri keraton atau apa. Jadi ada pemandian di sana, ada kolam renangnya yang besar sekali dan ada bangunan-bangunan kuno yang estetik sekali dan bagus kalau buat foto-foto. Itu ada HTM-nya kalau nggak salah satu orang itu 5.000 sampai 10.000. Aku lupa karena udah lama banget aku nggak datang lagi ke sana. Setelahnya itu dari Yogyakarta ya, ada juga kalau mau wisata sejarah kita bisa mengunjungi museum-museum di Yogyakarta, di kota Yogyakarta ya, wilayahnya saya. Ada Museum Sono Budoyo, ada museum batik, ada museum di Beteng van der Burg, itu juga ada museumnya dan itu lokasinya tidak jauh dari sekitar Jalan Malioboro. Lanjut, setelahnya aku mau memberikan referensi jika jalan-jalan malam harinya. Ini masih di kota Yogyakarta ya. Ada salah satu tempat malam yang menurut aku rame banget kalau malam, dan itu banyak banget yang datang di sana. Itu adalah nama tempatnya Alun-Alun Utara atau disingkat, nama populernya adalah Altar. Jadi di sana itu banyak banget makanan-makanan yang berjualan. Yang suka makan bisa jajan, cocok banget tempat ini untuk dikunjungi. Jadi beberapa bulan yang lalu, belum lama, aku sempat ke sana malam hari habis maghrib. Aku sampai di tempat sana itu udah ramai banget, dan waktu aku mengintari alun-alunnya, jadi alun-alun itu seperti lapangan ya, tapi luas banget gitu. Banyak banget makanannya, ada cumi-cumi, ada es kulkul, ada makanan-makanan jadul, ada makanan-makanan kekinian yang menurut aku susah sih ditemukannya, dan kalau kita ketemu di Alkit dan kita bisa ditemukan di Alkit, dan lumayan worth it sih untuk harga yang menurut aku tidak terlalu mahal banget, tapi mendapatkan satu porsi makanan yang udah kenyang banget dan rasanya yang menurut aku enak. Waktu itu aku beli bukan cumi, bebakaran. Jadi seafood bebakaran kayak gitu loh, worth it lah. Dan ada minuman-minuman lain yang menurut aku kekinian dan recommended rasanya, itu banyak banget sepanjang pinggir-pinggir area alun-alun utara. Boleh banget dikunjungi, cocok banget, aku rekomendasiin sih tempat itu. Oke, lanjut ya, kita ke Bantul. Selanjutnya ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di Bantul ada apa aja sih? Banyak banget. Di Bantul itu selain ada gunung, di daerahnya pegunungan, ada juga daerah pantai. Nah, kalau kita mau ke gunung, ini bagus juga, namanya Mangunan. Tempat wisatanya Mangunan, atau satu daerah dengan hutan pinus. Jadi di sini tuh kita bisa melihat, kalau kita ke Mangunan bisa melihat pemandangan luas dari puncak Mangunan itu. Kita bisa melihat dataran rendahnya luas gitu, jadi kita bisa melihat dari atasnya, point of view-nya kita dari atas, dan kita juga bisa melihat area Yogyakarta, daerah Yogyakarta. Kalau kita ke hutan pinusnya juga tidak jauh dari kebun buah Mangunan, kita akan menemukan hutan pinus. Hutan pinus ini banyak banget pohon-pohon pinusnya, dan bisa main-main di situ dengan udara yang sejuk. Tempatnya kalau dari Bantul Yogyakarta sekitar setengah jam lah, kalau dari Yogyakarta Pusat sekitar 1 jaman. Worth it juga untuk kita kunjungi, dan selalu ramai, apalagi kalau waktu Sabtu dan Minggu itu ramai banget.
Dan di sana nanti juga ada live musiknya, ada keseniannya. Waktu itu aku sempat ke sana, terakhir ke sana bisa menyaksikan apa itu lesung yang ditumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi ada lagunya, terus bapak ibu itu sedang memainkan lesungnya dengan alat musik tradisionalnya tuh gendang, terus nyanyi Jawa gitu. Pokoknya seru lah pokoknya. Dan selanjutnya aku ingin juga di Bantul, Yogyakarta. Itu ada apa lagi? Ada pantai, namanya Pantai Parangtritis. Ada juga Pantai Depok, ada juga Pantai Parangkusumo. Ini pantai yang paling selatan di Pulau Jawa. Jadi ini pantainya tuh pasirnya hitam. Di sana kita juga bisa bermain dengan fasilitas yang ada itu seperti ATV, jeep, ada juga andong. Ada juga tempat berenang untuk anak-anak. Di pantainya juga kita bisa berenang, tapi dengan catatan tidak bisa terlalu jauh dari bibir pantai ya, karena Pantai Parangtritis itu memiliki ombak yang cenderung besar untuk kita bermain di sana. Sampingnya tuh juga demikian. Sampingnya Parangtritis tuh Pantai Parangkusumo, sampingnya lagi ada Pantai Depok. Ini terkenal dengan makanan seafoodnya, karena di situ nelayannya banyak yang mencari ikan di Pantai Depok itu. Selanjutnya kita ke Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo ini dikenalnya dengan lumbung padi. Kabupaten Lumbung Padi, karena di sana banyak banget, menurut aku masih banyak persawahan yang luas, dan di sana banyak banget warga yang menanam padi di sana. Jadi di sana tuh banyak penghasil beras. Lumbung padinya Jogja itu menurut aku di Kulon Progo. Dan di sana banyak pegunungannya juga. Ada kebun teh juga, kebun teh Kulon Progo, tapi udah paling ujung ya. Dari Yogyakarta itu sekitar 2 jaman kalau pakai motor. Dan itu lumayan sih jaraknya kalau dari Yogyakarta, pegunungan gitu, dan kebun tehnya lumayan luas, buat foto-foto itu asik banget. Di Kulon Progo juga ada alun-alun Kulon Progo juga ada, tidak jauh beda dengan alun-alun Yogyakarta. Ramai juga dan banyak makanannya seperti layaknya alun-alun pada umumnya. Di Kulon Progo ada juga wisata dengan alamnya. Jadi ada kafe juga, namanya aku lupa dan tidak kafenya apa, tapi kafenya itu di tengah sawah dan dengan view pemandangan sawah yang diunggulkan, ada juga tempatnya. Lanjut kita ke Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Siapa sih yang gak kenal Gunung Kidul, Jakarta? Pasti yang ingin dituju dari Gunung Kidul adalah pantainya, Pantai Gunung Kidul. Pantai Gunung Kidul itu menurut aku sangat menarik sekali karena pasirnya itu berwarna putih dan ombaknya menurut aku tidak setinggi pantai yang ada di Bantul, Yogyakarta. Ombaknya tuh cenderung masih landai, tidak tinggi sekali. Jadi menurutku lebih aman apabila kita berenang di Pantai Gunung Kidul daripada di pantai di Bantul ya, maksud saya Parangtritis, Parangkusumo ataupun Depok. Jadi menurut aku kalau mau berenang, aku saranin ke Pantai Gunung Kidul. Pantai Gunung Kidul ada apa aja? Banyak banget. Dari mulai pantai sepanjang, Pantai Wakudu, banyak banget pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Dan menurut aku bagus banget sih ini tempatnya. Kalau dari Jakarta, dari pusat Jakarta itu sekitar 3 jaman 3 jaman dari pusat kota Yogyakarta. Lumayan lah, karena ini memang tempatnya yang sudah perbatasan ke arah Jawa Timur. Jadi ya lumayan jauh sih. Aku sarankan mungkin bisa naik travel, masih jarang sih kalau ke Jogja, dari Jogja ke Gunung Kidul kalau naik travel. Menurut aku aku sarankan kalau barengan lebih baik nyarter mobil, karena menurut aku lebih safety aja dan lebih bisa fleksibel mengatur waktunya gitu loh. Atau kita bisa pakai open trip di daerah Gunung Kidul. Menurut aku sudah ada beberapa, mungkin bisa cari di Instagram tuh, beberapa kali aku lihat dan sudah berseliweran.
Dan di Gunung Kidul itu juga terkenal makanannya itu ulet atau walang ya. Walang ijo, apa sih namanya ya? Walang itu iya walang. Kalau bahasa Jawanya itu walang. Walang digoreng dan dijajakan di pinggir jalan gitu. Pokoknya kalau ke sana aku sering menemukan yang jual walang, tapi aku belum pernah makan ya. Menurut aku itu eh, enak karena teman-teman aku banyak menyarankan untuk makan itu. Walang namanya. Walangnya tuh gede-gede gitu, bukan yang kecil-kecil gitu. Yang tumbuhnya itu di jati-jati. Oke, lanjut ke Sleman, Yogyakarta. Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini terkenal dengan paling terkenal menurut aku di gunungnya ya, Gunung Merapinya. Masih satu wilayah dengan Kabupaten Sleman itu di area rumahnya Mbah Marijan. Jadi di rumahnya Mbah Marijan itu termasuk Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Banyak banget wisata di sana dengan udara yang menurut aku masih sejuk, dingin. Udaranya masih fresh banget, bener-bener kayak pegunungan. Dingin udaranya tuh dan masih banyak pohon-pohonnya kayak hutan karena emang bentuknya gunung ya. Jadi menurut aku masih banyak pepohonan gitu. Kalau kita mau ke tempatnya Mbah Marijan, di sana juga ada museum museum Mbah Marijan. Akan kita temukan juga sisa-sisa peninggalan, sisa-sisa erupsi Merapi. Jadi sisa-sisa erupsi Merapi itu ada mobil, ada tulang-tulang hewan karena imbas dari erupsi Merapi waktu meledak pada tahun 2011-an silam lah itu. Dan di sana menurut aku sejuk, ada top view. Jadi kita kalau ke daerahnya Mbah Marijan kita bisa langsung melihat Gunung Merapi yang gagah, tinggi, besar. Yang kalau dari kejauhan tuh bisa terlihat ya Gunung Merapi. Oh, itu Gunung Merapi ya. Dari wilayahku dari Bantul sudah bisa terlihat gunungnya Merapi segede apa. Bisa dibayangkan ya kalau kita ke tempatnya Mbah Marijan, di mana Mbah Marijan tuh dulu yang jadi juru kunci dari Gunung Merapi. Jadi kalau kita ke tempatnya Mbah Marijan, maka kita akan melihat dengan dekat gagahnya, indahnya Gunung Merapi. Di sana juga kita ada tempat wisata menggunakan jeep. Jeepnya ini menurut aku jadi kita misalnya menyewa jeep, lalu jeepnya itu kita trek jeepnya itu juga menurut aku worth it dengan harga yang menurut aku 150 ribuan apa ya, itu dengan sewa satu jeep itu bisa 4-6 orangan. Kita bisa keliling dengan menikmati view yang ada di sekitar Gunung Merapi. Kita dilewatkan juga di sungai yang di tempat Mbah Marijan. Kalau nggak salah sungainya namanya Sungai Gendol. Sungai Gendol itu sungainya bukan air ya, tapi sungainya tuh dulunya tuh memang sungai yang ada airnya, tapi karena erupsi jadi tertutup oleh lahar dan sekarang bentuknya pasir. Jadi sungainya tuh tertutup dengan pasir, banyak di situ banyak banget batu-batu dan pasir. Sungainya tuh ada tapi tidak deras, jadi lebih banyak porsi pasirnya di sana. Dan kita akan melewati di Sungai Gendol itu menggunakan jeep. Itu seru banget sih. Ada juga di sana tempat bersembunyi kalau ada erupsi, namanya Bangker Mbah Marijan. Itu juga kita dari sana bisa melihat view Merapi secara dekat. Di sana juga ada makanan-makanan yang jadi khasnya sana ya tentunya. Aku tidak terlalu hafal sih ini makanannya apa, tapi kalau di sana lebih ke view Gunung Merapi dan udara di Gunung Merapi, udara sejuk di Gunung Merapinya. Lalu kalau di dekat Sleman tidak jauh juga di Gunung Merapi
itu ada Kali Urang. Nah, ini Kali Urang sudah lama ya, namanya itu sudah nggak asing lagi di tempat di orang-orang Jogja, karena Kali Urang ini masih banyak binatang monyetnya, itu juga ada. Terus wisata alam ya, ini Kali Urang itu banyak pepohonannya, sejuk, masih terletak di gunung kaki Gunung Merapi. Jadi menurut aku enak banget kalau mau santai-santai di sana dengan udaranya yang dingin, suasananya masih asri, sejuk, airnya pun dingin, dan makanannya juga enak di sana. Salah satu makanannya yang wajib di kita cipi kalau ke Kali Urang itu namanya ke maksud saya jadah tempe. Jadah tempenya tuh di sana terkenal banget, dan masih banyak banget yang jualan di sana jadah tempenya itu. Jadi itu salah satu makanan yang bisa kita jadikan oleh-oleh ya. Kalau dari Yogyakarta itu membawa makanan jadah tempe, enak banget sih itu. Oke ya, sekian. Jadi gimana, mau ke Yogyakarta kapan nih? Moga agendakannya. Aku saranin sih ke Yogyakarta, mesti nggak akan menyesal dan akan balik lagi ke Yogyakarta. Sekian ya dari cerita dari aku tentang Yogyakarta dengan wisata-wisatanya di Yogyakarta. Terima kasih sudah menyimak. See you.